Kita sering banget kan dengar berita ekonomi yang kelihatannya bagus. Pengangguran turun, pertumbuhan ekonomi naik, tapi kok pas kita lihat sekitar, rasanya hidup makin susah ya? Nah, ini dia paradoksnya. Jutaan orang di Indonesia itu bekerja loh, tapi justru makin terjerat utang cuma buat menyambung hidup. Hari ini kita bakal coba pecahkan teka-teki ini. Oke, mari kita mulai dengan melihat angka-angka yang jujur aja agak membingungkan. Di satu sisi datanya kelihatan kinclong, tapi di sisi lain realitasnya iya gitu deh. Jadi coba lihat ini. Di satu sisi ada kabar baik. Tingkat pengangguran kita ada di titik terendah dalam 1 dekade terakhir. Keren kan? Tapi di sisi lain ada fakta yang bikin kita mengernyitkan dahi. Ada 18 juta orang yang aktif jadi peminjam pinjaman online. 18 juta. Itu hampir 2 kali lipat populasi Jakarta loh. Nah, disinilah muncul pertanyaan besarnya. Kalau katanya lapangan kerja lagi bagus-bagusnya, kenapa jutaan orang yang bekerja malah harus gali lubang tutup lubang pakai utang? Ada yang nggak sinkron kan? Biasanya kalau ada masalah kayak gini, penjelasan yang paling gampang apa sih? Yap, telunjuknya langsung diarahkan ke individu. Katanya ini salah mereka sendiri. Tapi coba kita bedah dulu argumen itu. Narasi yang paling umum kan, menyalahkan korbannya. Ah, itu sih karena orangnya aja yang boros. Atau makanya belajar dong cara ngatur duit. Seolah-olah ini semua murni karena pilihan pribadi yang salah. Tapi, apa iya sesederhana itu? Kayaknya sih enggak. Narasi salah individu itu langsung ambruk waktu kita lihat skala masalahnya. 90 triliun rupiah. Itu total utang pinjol yang beredar. Angka sebesar ini nggak mungkin cuma karena 18 juta orang kebetulan kompak bikin keputusan buruk di saat yang sama. Ini bukan lagi soal personal, ini gejala masalah yang jauh lebih besar. Oke, kalau ini bukan sekedar masalah individu, lantas siapa sebenarnya 18 juta peminjam ini? Siapa mereka? Dan disinilah ceritanya jadi makin menarik, bahkan mengejutkan. Waktu kita lihat profil para peminjam ini, ternyata mereka bukan pengangguran. Justru, mayoritas dari mereka itu ada di usia produktif, punya pekerjaan tetap, dan terima gaji tiap bulan. Fakta ini benar-benar menantang asumsi kita selama ini. Kita pikir kalau sudah punya kerjaan, hidup pasti aman. Ternyata bagi jutaan orang, bekerja itu cuma cukup untuk membuat mereka nggak miskin. Cuma cukup untuk bertahan, tapi sama sekali nggak cukup kalau tiba-tiba ada kebutuhan mendadak. Nah, kalau punya pekerjaan aja nggak menjamin keamanan finansial, berarti masalahnya lebih dalam dari sekedar status bekerja atau tidak. Kita harus gali sampai ke akarnya, yaitu struktur pasar kerja di Indonesia. Dan inilah dia inti masalahnya. Lihat deh komposisi tenaga kerja kita. Hampir 60%, mayoritas, itu adalah pekerja di sektor informal. Apa sih maksudnya pekerja informal? Gampangnya gini, di atas kertas mereka itu dihitung sebagai orang yang punya pekerjaan. Tapi kenyataannya, pendapatan mereka nggak pasti, nggak ada kontrak kerja yang jelas, dan yang paling krusial, nggak ada jaring pengaman sosial sama sekali. Kerentanan ini jadi makin parah karena situasi ini. Upah real naiknya pelan banget, tapi biaya hidup meroket. Jarak antara penghasilan dan pengeluaran ini makin hari makin lebar. Karena nggak ada jaring pengaman sosial dari negara yang bisa diandalkan, para pekerja ini harus cari cara sendiri untuk bertahan hidup. Dan di celah kekosongan inilah pinjaman online hadir. Dia jadi semacam jaring pengaman sosial bayangan. Cepat, mudah, tapi juga sangat berbahaya. Sekarang, ayo kita lihat gimana solusi jangka pendek ini justru menciptakan jebakan maut dalam jangka panjang. Ini beneran lingkaran setan yang sempurna. Bulan ini gaji nggak cukup, jadi kita ambil pinjol. Tapi bulan depan gaji kita langsung kepotong buat bayar cicilan. Artinya uang yang kita pegang jadi lebih sedikit. Terus gimana? Ya pinjol lagi. Gali lubang, tutup lubang, sampai lubangnya makin dalam dan kita nggak bisa keluar lagi. Nah, inilah jawaban dari paradoks di awal tadi. Pengeluaran yang didanai dari utang ini bikin angka-angka ekonomi nasional kelihatan baik-baik saja. Konsumsi rumah tangga tercatat positif. Tapi di balik data yang bagus itu, ada jutaan keluarga yang lagi terengah-engah, terperosok makin dalam ke jurang utang. Lalu, apa artinya semua ini? Dan yang lebih penting, apa jalan keluarnya? Tentu saja, memberantas pinjol ilegal dan mengatur bunga itu penting. Tapi itu ibarat cuma kasih plester buat luka yang dalam. Solusi sejatinya, kata para ahli, ya harus menyentuh akar masalahnya, yaitu dengan meningkatkan kualitas pekerjaan itu sendiri dan menyediakan jaminan sosial universal yang bisa melindungi semua pekerja, baik formal maupun informal.
Dan kita sampai pada kesimpulan yang cukup meresahkan ini. Bagi jutaan orang Indonesia, bekerja bukan lagi jalan menuju kesejahteraan, tapi sekedar cara agar tidak jatuh miskin. Dan berutang bukan untuk gaya hidup, tapi untuk bertahan hidup. Pertanyaannya sekarang adalah, sampai kapan kita akan terus merasa puas dengan angka ekonomi yang bagus, kalau dibaliknya jutaan warga kita harus hidup dalam kondisi seperti ini?